وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Akhwati rahimani Allah wa iyyakunna. Kita melanjutkan pembacaan Al-Fiqhul Muyassar sampai pada Al-Babur Rabi'u fi siwaki wa sunanil fitrati wa fihi iddatu masailah. Ini adalah bab keempat dari kitab Taharah, Al-Babur Rabi'u, bab keempat fi siwaki, membahas tentang siwak, wa sunanil fitrah, dan sunnah-sunnah yang sesuai fitrah, wa fihi, dan pada bab ini ada iddatu, beberapa al-masailah, pembahasan. As-siwaku huwa isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnani awil lithati. As-siwak, siwak adalah huwa isti'malu, menggunakan 'udin, batang kayu, aw nahwihi, atau yang semisal dengannya, fil asnani, pada gigi, wal lithati, dan pada gusi, li izalati ma yu'allaqu bihima minal at'imati war rawaihi. Li izalati, untuk menghilangkan, ma yu'allaqu bihima, apa yang menyangkut atau menggantung padanya, minal at'imati, dari makanan, sisa-sisa makanan, war rawaihi, dan bau atau aroma. Al-mas'alatul ula hukmuhu. Permasalahan atau pembahasan yang pertama adalah hukumnya, hukum siwak. As-siwaku masnunun fi jami'il awqati hatta as-sha'im. Law tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalika sawa'un kana awwalan nahari aw akhirahu. As-siwak, siwak itu masnunun, disunnahkan, fi jami', di segala al-awqati, setiap waktu, hatta sha'im, hingga orang yang berpuasa. Lau tasawwakah, jika ia bersiwak, fi hali siyamihi, pada keadaan ia berpuasa, fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa dengan hal tersebut, sawa'un kana, sama saja apakah itu, awalan nahari, pada permulaan siang, au akhirahu, atau pada akhirnya. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi, menganjurkannya, targhiban, dengan anjuran, mutlaqan, yang mutlak. Walam yuqayyidhu biwaqtin duna akhar, beliau lam yuqayyidhu, tidak menjadikan, mengkhususkan waktu tertentu, duna akhar, tanpa waktu yang lain. Haitsu qala, di mana beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu mendatangkan kesucian untuk mulut, wa mardatun, dan mendatangkan keridhaan lirabbi, untuk Rabb. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Laula, seandainya tidak, an asyqa, aku tidak membebani, menjadikan beban, ala ummati, atas umatku, tidak menyulitkan umatku, la amartuhum, maka benar-benar aku memerintahkan kepada mereka, bisiwaki, untuk bersiwak, 'inda kulli salatin, ketika hendak salat. Al-mas'alatu tsaniyatu, mata yuta'akkadu. Permasalahan yang kedua, mata, kapan, yuta'akkadu, kapan ia menjadi muakkad, sunnah muakkadah. Wa yuta'akkadu 'indal wudu'i wa 'indal intibahi minan naumi. Yuta'akkadu, ditakkidkan menjadi muakkad hukumnya, 'indal wudu'i, ketika berwudu, wa 'indal intibahi, dan ketika bangun, minan naumi, dari tidur, wa 'inda taghayyuri raihatil fami, dan ketika taghayyur, berubahnya, raihati, aroma, al-fam, aroma mulut, wa 'inda qiraatil qur'ani, dan ketika membaca Al-Qur'an, wa 'inda salati, dan ketika hendak salat, wa kadzalika 'inda dukhulil masjidi wal manzili, dan demikian juga 'inda dukhuli, ketika masuk al-masjid, ke masjid, wal manzili, dan
rumah. Li haditsil Miqdam bin Syuraih, berdasarkan hadis Miqdam bin Syuraih, an abihi, dari ayahnya, beliau berkata, Sa'altu Aisyata, qultu bi ayyi syai'in kana yabra'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Aku bertanya kepada Aisyah, aku berkata, bi ayyi syai'in, dengan apa, kana yabda'u, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai suatu pekerjaan, idza dakhala baitahu, jika beliau masuk ke dalam rumahnya. Qalat bisiwaki, Aisyah berkata bisiwaki, memulai dengan bersiwak. Wa yuta'akkadu kadzalika 'inda tulis sukuti, dan juga di muta'akkad ketika seseorang itu lama berdiam diri tanpa berbicara. Wa sufratil asnani, dan menguningnya gigi. Lil ahaditsis sabiqati, berdasarkan hadis-hadis yang telah dahulu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwaki. Dahulu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, jika beliau bangun minal laili, dari tidur malam, yasusu, beliau memijat, fahu, menggosok mulutnya, bisiwaki, dengan siwak. Fal muslimu ma'murun 'indal ibadati wa taqarrubi ila Allah an yakuna ala ahsani halin minan nazafati wat taharati. Dan orang muslim itu ma'murun, diperintahkan, 'indal ibadati, ketika hendak beribadah, wa taqarrubi, dan mendekatkan diri, ilallahi, kepada Allah, an yakuna, hendaklah ia, ala ahsani, di atas keadaan, ala ahsani halin, di atas keadaan terbaik, berupa an-nazafati, kebersihan, wa taharati, dan kesucian. Al-mas'alatu tsalisatu, permasalahan yang ketiga, bima yakunu, dengan apa ia dilaksanakan. Yusannu an yakuna tasawwuku bi'udin rotbin la yatafattatu, disunnahkan bersiwak itu bi'udin, dengan batang kayu yang rotbin, yang basah, la yatafattatu, yang tidak kering dan pecah, la yajrahul wa la yajrahul fama, dan tidak melukai mulut. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'udi arakin, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan batang kayu arak. Walahu an yatasawwaka biyadihil yumna awil yusra, fal amru fi hadza wasi'un, hendaklah ia bersiwak bisa dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Fal amru, permasalahan dalam hal ini, wasi'un, luas. Fa in lam yakun 'indahu 'udun yastaku bihi halal wudu'i ajza'ahu tasawwuku bi usbu'ihi kama warawa dzalika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jika ia tidak memiliki 'ud, batang kayu, yastaku bihi, yang ia gunakan untuk bersiwak, halal wudu, ketika ia berwudu, maka ajza'ahu, cukup baginya bersiwak dengan usbu'ihi, dengan jarinya, sebagaimana yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alatu rabi'atu, permasalahan keempat, fawaidus siwaki, faidah-faidah pada bersiwak. Wa min ahammiha ma warada fil haditsis sabiqi annahu matharatun lil fami fid dunya mardatun lirabbi fil akhirati. Min ahammiha, dari yang paling penting, faidah-faidah terpentingnya adalah ma warada, yang datang, fil haditsis sabiqi, pada hadis yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya siwak tersebut matharatun, mensucikan mulut, fid dunya, di dunia, mardatun, dan mendatangkan ridha, lirabbi, dari Rabb, fil akhirati, di akhirat. Fayanbaghi lil muslimi an yata'ahada hadhihi sunnata, diharapkan bagi seorang muslim an yata'ahad, melaksanakannya dan membiasakan dirinya dengan hadhihi sunnah, sunnah ini, wala yatrukuha, dan tidak meninggalkannya,
lima fiha min fawaida 'azimatin, dikarenakan padanya ada faidah-faidah yang besar. Wa qad yamurru 'ala ba'dil muslimina muddatun minal waqti kasyahri wasyahraini wa hum lam yatasawwaqu imma takasulan wa imma jahlan. Bisa jadi yamurru 'ala ba'dil muslimin, berlalu pada sebagian kaum muslimin, muddatun, zaman dari waktu, seperti kasyahri, sebulan, wa syahraini atau 2 bulan, wahum dan mereka lam yatasawwaku, tidak bersiwak, imma takasulan dikarenakan malas, wa imma jahlan atau dikarenakan ketidaktahuan, wa haula'i dan mereka ini qad fatahum, bisa jadi terlewatkan pada mereka al-ajru ganjaran al-azimu yang besar, wal fawaidul katsiratu dan faidah-faidah yang banyak, bisababi tarkihim hadhihi sunnata allati kana yuhafizu 'alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena mereka meninggalkan sunnah ini yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kada ya'muru biha ummatahu amra ijabin laula khaufal masyaqqati, dan hampir-hampir beliau ya'muru biha, memerintahkan untuk melaksanakan hal tersebut, merintahkan umatnya untuk melaksanakannya, amra ijabin, dengan perintah yang wajib, laula, seandainya saja beliau tidak khaufal masyaqqah, takut terhadap kesulitan untuk umatnya. Wa qad dzakaru fawaida ukhra listiwaki, minha annahu yuqawwil asnana wa yashuddul lithata wa yunaqqis sauta wa yunashitul abda. Mereka menyebutkan tentang faidah-faidah yang lainnya pada siwak adalah diantaranya annahu yuqawwi, menguatkan al-asnanah, gigi-gigi, wa yashuddu dan juga menguatkan al-lithata, gusi, wa yunaqqi dan mensucikan, menjernihkan as-sauta, suara, wa yunashitul abda dan menjadikan seorang hamba menjadi lebih giat. Demikianlah pelajaran kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.